Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Resti Puspitasari dari SMK Negeri Nusamu. Bersama saya Anton Setiono, saya dari SMP Negeri 1 Binaun. Bersama saya Dedi Kuswoyo, saya dari SD Negeri Karangpakis 04 Kecamatan Nusamu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hesti. Gimana kabarnya, Pak Anton? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Hesti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Anton. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Pak Anton. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching, di antaranya pemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ini pada Pak Anton. Kompetensi apa yang akan Pak Anton kembangkan dalam coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua ini Pak Anton, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dan ini diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan, Bu, itu mendengarkan dengan aktif, Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi yang spesifik yang kemudian yang terakhir ini ya Pak Anton, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Anton dalam proses coaching hari ini? Saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak Anton praobservasi kita kali ini. Silakan nanti Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Hesti atas kerjasamanya. Sama-sama Pak Anton. Selamat siang Pak Anton, apa kabar hari ini? Selamat siang Pak Dedi, alhamdulillah kabar baik. Pak Dedi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf mau ganggu waktu Pak Anton sebentar, boleh gak ya? Oh enggak, nggak apa-apa Pak Dedi. Kelihatannya ada permasalahan apa ya Pak? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya melihat salah satu murid saya menjadi pendiam dan tidak aktif di kelas, bahkan cenderung menarik diri. Karena hal ini, maka teman-temannya jadi menjauhinya. Padahal anak tersebut anak yang cerdas, di kelas bahkan berprestasi dan membawa nama baik sekolah. Oh begitu. Apa yang ingin Pak Dede harapkan dari pembicaraan kita di siang hari ini Pak? Saya berharap dengan berbincang-bincang dengan Pak Anton, saya mendapatkan solusi agar murid saya ceria dan aktif kembali Pak. Oh begitu ya Pak. Di kelas Pak Dede itu ada murid yang tiba-tiba jadi pendiam dan menyendiri. Betul Pak. Murid ini dulunya saat pembelajaran aktif menjawab soal-soal yang saya berikan.
terlihat sangat bersemangat. Tapi sekarang saya bahkan hampir tidak mendengar suaranya saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Oh begitu ya Pak. Ketika masuk waktu istirahat sekalipun dia tidak pergi ke kantin untuk jajan dengan teman-temannya. Dia malah menyendiri dan terlihat sangat murung. Sebetulnya pernah ada teman yang mengajaknya untuk jajan ke kantin, tetapi dia menolak dengan hanya menggelengkan kepalanya saja, Pak. Oh baik Pak. Lalu apa yang menyebabkan murid Pak Dedi itu menjadi pendiam dan tidak aktif di kelas? Apakah Bapak sudah mencari tahu? Ya, Pak. Saya sudah ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Saya juga bertanya mengenai perubahan sikap anak tersebut, Pak. Bagaimana tanggapan orang tuanya Pak? Ayahnya cerita kalau baru saja di PHK, ayahnya baru saja di PHK, Pak. Status sosialnya berubah sehingga anak tersebut menjadi tidak percaya lagi dirinya. Oh tidak percaya diri ya Pak. Jadi menurut Bapak kondisi seperti itulah yang membuat murid Bapak jadi pendiam dan tidak aktif. Lalu cara seperti apa yang terpikirkan oleh Bapak untuk murid Bapak agar ceria dan aktif kembali Pak? Saya melakukan pendekatan pada murid itu, orang tuanya dan murid-muridnya di kelas. Ketika saya mendekati anak tersebut, saya akan pelan-pelan mengingat kondisi emosinya mungkin belum stabil karena masalah keluarganya. Saya juga akan memperbaiki pembelajaran saya, Pak. Oh begitu Pak Dedi. Jadi Bapak akan melakukan pendekatan dan memperbaiki pembelajaran di kelas. Sekarang apa rencana Pak Dedi untuk menyelesaikan masalah ini? Hal yang akan saya lakukan pertama adalah melakukan pendekatan kepada murid dan orang tuanya. Kemudian saya akan terus memotivasi murid tersebut agar tetap semangat belajar dan aktif lagi, ceria. Dan yang terakhir saya akan menerapkan berbagai model pembelajaran yang mengaktifkan murid. Lalu Pak, strategi apa yang akan diterapkan oleh Pak Dedi untuk melakukan hal tersebut? Seperti saya ungkapkan di sebelumnya, saya akan mendekati murid tersebut, Pak, memotivasi untuk lebih giat belajar bahwa dalam kehidupan pasti ada kegagalan. Namun kita harus bangkit, Pak. Oh iya. Anak itu karena pernah memperoleh prestasi membawa nama baik sekolah. Jadi saya akan berusaha mengembalikan rasa percaya dirinya, Pak. Saya juga berkomunikasi dengan orang tua untuk selalu mendukung anaknya belajar. Di kelas saya akan memberikan pengertian pada murid lainnya bahwa ketika ada anak yang sedih, seharusnya mereka menunjukkan empati dan simpati. Jangan terus menjauhinya. Saya juga akan menunjukkan bahwa makna persahabatan itu sangat penting, Pak. Selain itu, saya akan menerapkan berbagai model pembelajaran agar murid aktif, di mana murid akan bekerja sama dalam kelompoknya. Dengan pembelajaran aktif ini, maka suasana pembelajaran akan menyenangkan, Pak, menarik dan menantang. Khusus anak yang pendiam itu, maka dia akan lebih terbuka lagi dan bisa bekerja sama dengan teman-temannya yang lain, Pak. Bagus sekali rencananya Pak Dedi. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama Pak. Lalu bagaimana komitmen terhadap rencana Pak Dedi tadi? Saya akan terus memotivasi semua murid saya untuk lebih giat belajar dan tetap percaya diri apapun kondisinya, karena dengan ilmu pengetahuan
mereka akan dapat meraih cita-citanya. Saya akan terus menggunakan berbagai model pembelajaran yang mengaktifkan mereka agar mereka membangkitkan rasa percaya diri, kemudian aktif kembali. Tidak hanya pada anak itu saja. Pada dasarnya pemilihan berbagai model pembelajaran akan memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Dengan kegiatan yang bermakna, maka pengetahuan mudah terserap sehingga tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Anak-anak juga akan lebih aktif, Pak, senang dan memupuk rasa kebersamaan mereka dalam kelompoknya, Pak. Wah, mantap sekali Pak Dedi. Saya sangat mendukung Pak Dedi. Semoga rencananya lancar ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih atas apresiasinya ya Pak. Kira-kira untuk menjalankan rencana ini Pak, siapa yang membantu Pak Dedi? Untuk membantu adalah saya membutuhkan bantuan dari rekan sejawat saya, yaitu guru kelas 4 Pak. Saya meminta mereka membantu saya dengan bertukar pikiran, berkolaborasi agar bisa meningkatkan rasa percaya diri anak itu, terutama pada saat pelajaran yang mereka ampuh. Ya, guru kelas 4 dalam arti ini adalah guru PAI Pak, guru PAI, ya, guru pendidikan agama. Seperti itu ya. Tindak lanjutnya seperti apa itu Pak Dedi? Setelah ini saya akan segera berkoordinasi dengan rekan sejawat tersebut untuk membahas masalah ini, lalu berkolaborasi untuk membantu murid saya tersebut menjadi ceria dan aktif kembali. Oh, mantap sekali Pak Dedi. Apakah percakapan kita itu sesuai dengan tujuan kita awal itu tadi? Sudah Pak, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan masalah saya. Baik Pak, saya doakan ya Pak Dedi, semoga rencananya Pak Dedi itu berjalan dengan lancar, berhasil, sukses tanpa ekses. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana saya dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu ada hambatan apapun Pak. Minta doa restunya Pak. Ya, sama-sama ya Pak Dedi ya. Sukses ya. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam Bu Esti. Pak Anton, tadi saya sudah melakukan coaching ya dengan Pak Dedi. Nah, di sini sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini kepada Pak Anton atas observasinya. Yang pertama, saya akan menanyakan apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Oh, seperti itu ya Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur TK, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke Pak Anton, menurut saya sebagai observer ya proses coaching tadi antara Pak Anton dengan Pak Dedi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur TK, dan juga Pak Anton juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dedi sehingga Pak Dedi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan basic coaching. Nah, pertanyaan terakhir ini ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu yang ingin saya lakukan, yaitu dengan cara lebih mendalam lagi Bu proses kita, sehingga saya nanti itu dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oh ya, itu bagus Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Anton ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, Waalaikumsalam Pak Kanton. gimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah baik Pak Kanton. Pak Kanton sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Dedi. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching yang saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya pemberitaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Oh ya, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presensi atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, mantap ya Pak. Pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik Pak dan ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, baik. Demikian dulu ya Pak, praobservasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Ya. Terima kasih Pak Kanton atas kesempatannya. Selamat siang Bu Esti. Gimana kabarnya hari ini? Tadi Bu Aya menyampaikan katanya Ibu Esti ingin bertemu dengan saya. Apakah ada yang perlu dibantu Bu? Selamat siang Pak Dedi. Alhamdulillah sehat Pak. Iya ini Pak, kalau tidak boleh mengganggu waktu Bapak, saya ingin membicarakan tentang hal yang saya alami di kelas 5. Kaitannya dengan gaya belajar murid yang berbeda. Saya merasa belum bisa maksimal dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Oh iya Bu Esti, terima kasih sudah sharing. Kebetulan saya sedang tidak ada jadwal mengajar sekarang, jadi mungkin kita bisa sharing. Begitu ya Bu. Jadi fokus kita dalam mencari cara bagaimana menghadapi anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda di kelas 5. Kita akan cari solusi bersama. Mari kita mulai dengan menentukan tujuannya terlebih dahulu ya Bu. Oke Pak. Oke. Coba sekarang kita gali lebih dalam. Menurut Ibu, apa yang membuat Ibu Hesti belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan belajar murid? Baik Pak, saya merasa belum mengetahui minat belajar serta profil belajar mereka ya Pak. Nah, saya baru pertama kali masuk kelas 5 dan belum mengetahui bagaimana karakter serta kebutuhan belajar mereka. Baiklah Bu, kalau misal kita menggunakan skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu Hesti ada pada posisi berapa saat ini Bu? Di posisi 5 mungkin ya Pak, saya merasa begitu. Nah, di sini saya baru sedikit saya memahami kebutuhan belajar mereka. Oh ya, saya paham. Bagaimana menurut Bu Hesti, apa kekuatan yang Ibu memiliki untuk mengatasi masalah ini?
Kemudian kira-kira Ibu Hesti menginginkan ada pada angka berapa idealnya 10 kah? Angka 10 kah untuk idealnya? Saya harus bisa memahami kebutuhan belajar murid sepertinya ya Pak. Saya ingin mencapai nilai angka 8. Tapi mungkin itu dulu perlahan karena dari 5 ke 8 juga saya perlu banyak cara untuk mencapainya. Angka 8 itu sementara di angka itu dulu sudah bagus menurut saya. Baik. Menurut Ibu, apa solusi yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan di angka 8, Bu? Mungkin dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid ya Pak, memfasilitasi gaya belajar mereka dengan berbagai gaya, dengan berbagai metode, dan mungkin saya juga melibatkan guru lain untuk mencari tahu profil murid sebelumnya. Begitu Pak. Ya baik Bu, itu adalah suatu langkah yang positif. Bagaimana Ibu merencanakannya supaya tujuan itu dapat tercapai, Bu? Saya berencana Pak untuk melakukan tes diagnostik pada awal pembelajaran Pak. Saya juga akan meminta bantuan rekan guru untuk mencari informasi tentang perkembangan murid-murid di kelas 5. Kemudian setelah itu saya akan mengetahui kebutuhan belajar murid saya dari kesiapan belajarnya, kemudian dari minatnya, kemudian profil murid tersebut. Kemudian saya merancang pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan gaya belajar tersebut. Misalnya nih ya Pak, ada murid yang gaya belajarnya visual. Nah, di sini saya bisa memfasilitasi dengan video atau PPT. Kemudian yang gaya belajarnya auditori, bisa dengan membuat kelompok belajar. Kemudian dengan yang mendengarkan rekaman atau penjelasan. Serta yang gaya belajar kinestetik bisa menggunakan permainan survei game atau window shopping. Tugas yang diberikan juga dapat dikerjakan dalam bentuk PPT Pak. Video, bisa juga gambar atau rekam suara. Begitu apa ya Pak? Wah, bagus sekali rencananya ya Bu. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini, Bu? Kalau prioritas sih ada yang prioritas utama adalah saya dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda itu Pak. Oh iya Bu. Nah, bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama ini kita sudah bisa melihat adanya perubahan positif Pak. Bagus Bu. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan rencana ini, Bu? Keberhasilannya bisa dilihat dari tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirancang Pak. Ya Bu ya. Terdengar sangat bagus sekali Bu. Nah, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini Pak dan berusaha agar dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak. Ya. Siapa atau apa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini, Bu? Para guru dan orang tua Pak tentunya pasti akan mendukung. Bagaimana tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu? Saya akan terus memantau Pak perkembangan rencana aksi ini dan akan berbicara dengan Pak Anton jika ada hal yang perlu didiskusikan. Oke, Bu. Saya percaya Ibu pasti bisa melaksanakan aksi ini. Jika ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk berbicara dengan saya lagi. Terima kasih Pak, jadi saya sangat menghargai dukungannya. Tidak masalah Bu, semoga rencana ini teriring doa, aksi ini akan membawa perubahan yang positif. Amin, terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Anton. Pak Dedi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Hesti ya. Nah sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan? Oh, jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tinta Pak. Menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke Pak Dedi, menurut saya ya, saya sebagai observer,
proses coaching tadi antara Pak Dedi dan Bu Hesti itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Dedi juga sudah melakukan coaching yang dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Iya, iya, iya. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak di lain kesempatan. Nah itu Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Gimana kabarnya Bu Esti? Alhamdulillah baik Pak Dedi. Pak Dedi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Esti, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Esti. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaannya diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coaching kali ini? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu dengan desain atau kehadiranmu. Kemudian ada mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Kompetensi yang kedua yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan masalah-masalah atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oh iya. Baik, demikian dulu ya Bu. Pra observasinya kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coacher. Terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hesti. Boleh saya ngobrol agak lama nih Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anton. Bagaimana kabarnya Pak Anton? Apa yang bisa saya bantu? Jadi Bu, saya itu minta waktunya ya Bu, sekitar ya 10-15 menit lah ya Bu, nanti ngobrol sebentar Bu. Oh boleh. Ada apa ya Pak? Gini Bu, ada sedikit masalah Bu di sekolah saya. Siswa yang saya bimbing terkait dengan PKL di pembimbing SMK negeri, mereka itu tidak disiplin Bu, dan tidak semangat dalam melakukan PKL. Padahal maksud dan tujuan PKL bagi siswa SMK itu sangat bagus Bu. Anak akan memiliki pengalaman bekerja di industri atau bengkel. Di samping itu juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang belum pernah
didapatkan di sekolah, mereka bisa langsung didapatkan di industri, Bu. Oh begitu. Jadi Bapak ini sedang membimbing anak PKL di bangunnya SMK ya Pak, dan sedang ada masalah di tempat PKL. Kalau begitu tepat sekali ini Pak, bisa kita mulai obrolan kita. Kalau begitu ya Pak. Iya Pak, iya Bu. Terima kasih ya Bu waktunya. Menurut Pak Anton, apa masalah yang sedang dihadapi siswa Pak Anton dalam melaksanakan PKL di bank ini Pak? Gini Bu, mereka bertiga itu kurang disiplin dan tidak semangat Bu dalam melaksanakan PKL. Kalau menurut Pak Anton, kurang disiplinnya itu bagaimana ya Pak? Kalau misal dibuat angka skala 1 sampai 10, kira-kira angka berapa yang menurut Bapak berikan? Kalau dibuat skala 1 sampai 10 ya kurang lebih angka 5 Bu. Anaknya itu sering terlambat berangkat PKL Bu. Saat jam kerja juga kurang bergairah, kurang semangat dalam praktek. Harapan saya sih kalau bisa nilai 10, tapi ya agak berat dan susah Bu. Mungkin 8 pas ya Bu. Dengan nilai 8 itu atau maksimal 10 lah ya, itu anak memiliki sikap kerja yang baik, disiplin, rajin bekerja, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan baru di industri atau bengkel. Dan tentunya pengalaman kerja ini sangat penting Bu. Harapan yang sangat bagus ya Pak, nilai 8 bahkan maksimal 10. Mungkinkah sudah dicari penyebabnya Pak? Ya setelah kemarin saya datangi siswanya ya Bu, katanya perjalanannya jauh Bu. Waktunya itu sekitar 50 menit, hampir sampai 1 jam, sehingga kalau berangkat itu seringnya terlambat. Apalagi 3 orang itu kadang motornya itu dipakai oleh bapaknya, sehingga nunggu motor dulu. Kalau malam juga sering begadang Bu, sehingga bangunnya kesiangan. Akhirnya kan paginya terlambat. Di samping itu, jika di kos terkendala biaya, sehingga anaknya tetap laju dari rumah. Sedangkan kalau saat jam kerja, mereka itu jadi malas-malasan karena setiap malam itu sering begadang hingga larut, sehingga saat jam kerja jadinya ngantuk, sehingga setelah ngantuk itu pada saat kerja di PKL itu jangan kurang maksimal sekali Bu. Oh iya Pak Anton. Pak Anton kan sudah mencari tahu penyebab permasalahan yang dihadapi siswa bimbingannya ya. Nah menurut Pak Anton ini langkah apa yang akan diambil Pak Anton? Langkah ya Bu. Langkahnya rencana saya sih akan tarik anak itu semua kembali ke sekolah, dilakukan pembinaan selama seminggu, masuk ke sekolah untuk diberi solusi dengan mengganti PKL di sekolah berupa praktek di sekolah, antara lain membersihkan peralatan kantor bank, menata administrasi, dan menjaga kebersihan peralatan bank. Setelah itu, saya suruh mencari tempat PKL yang baru, yang dekat dengan rumah agar tidak terlambat, dan juga mengurangi ongkos biaya perjalanannya Bu. Oh gitu ya Pak. Kapan rencana tersebut akan dimulai Pak? Rencananya ya Bu, mungkin mulai besok Bu. Saya akan mendatangi ke bank ini dan koordinasi dengan pihak bank. Pertama ya minta maaf lah atas sikap siswa saya yang kurang disiplin, dan akan kami tarik ke sekolah, dilakukan pembinaan dulu di sekolah dan mencari tempat PKL yang baru. Oh solusi yang direncanakan Pak Anton itu sudah cukup bagus ya Pak. Saya sangat mendukung hal yang dilakukan Pak Anton. Tinggal nanti butuh waktu kira-kira berapa lama akan menyelesaikan masalah tersebut. Waktu lamanya ya, terima kasih ya Bu atas bantuannya, sehingga saya bisa menyelesaikan masalah terkait ketidakdisiplinan siswa dalam melaksanakan PKL. Saya akan selesaikan rencana ini, waktunya ya kurang lebih 2 minggu Bu. Baik, syukurlah Pak Anton saya ikut merasa lega.
Jadi dari yang sudah Pak Anton rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Anton lakukan untuk menjalankan rencana ini, Pak? Komitmen ya Bu, komitmen yang saya akan lakukan, saya akan menghubungi pihak bank, kemudian menarik siswa PKL kembali ke sekolah, kemudian melakukan koordinasi dengan tim PKL, wali kelas, terus Wakahumas untuk memberikan pembinaan pada siswa tersebut Bu, dan membuatkan surat permohonan tempat PKL yang baru. Itu ide yang bagus sekali ya Pak. Wah, semoga dengan ide itu dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Pak Anton dapat membimbing PKL dengan baik. Nah, di sini siswanya rajin disiplin, kemudian harapannya dapat melaksanakan PKL. Sehingga tujuan PKL itu dapat tercapai, yakni dengan mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan di industri dan di bank. Amin Bu, terima kasih Bu Esti untuk waktunya mendengar keluh kesah saya Bu. Sekarang saya sudah merasa lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan bimbingan yang baik untuk siswa kita. Amin. Menjadi Ya, tumpuan amin. untuk siswa-siswa. Ya, sama-sama Pak Anton. Baiklah Bu Esti, saya permisi ya, kembali ke ruangan dulu Bu, saya mau ngajar lagi. Ya, sama-sama Pak Anton, silakan. Salam sehat dan bahagia selalu ya Pak Anton. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Pak Dedi. Bu Esti tadi sudah melakukan kucing dengan Pak Anton. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Pak. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur dikta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi Pak. Oke Bu Esti, menurut saya sebagai observer, proses kucing tadi antara Bu Esti dengan Pak Anton sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Esti juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Anton, sehingga Bu Esti bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan sama Ibu? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak proses kita, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan berpantun dulu ya Bu ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur panjang, boleh kita membahas lagi. Cakep. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalam.